selamat datang di Fortune Star 2222 sama gue Duki. Kayaknya duanya kebanyakan deh tadi. Anyway, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Duki yang siap bacain energi Cancer, energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa, untuk di awal bulan gue selalu buka 12 kartu ya yang mencerminkan segala aspek kehidupan kalian di bulan Juni itu terjadi apa aja sih? Ada apa sih gitu ya. Dan udah gue buka juga dari Oracle Wisdom of the Oracle ya untuk membuka bacaan kalian. Sekali lagi ini bacaan untuk Cancer Sun Sign, Cancer Moon Sign, Cancer Ascendant atau Rising Sign ya. Cross Watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi mungkin message-nya juga bisa buat kalian. Tapi sekali lagi ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Moon Sign kalian atau Rising atau Ascendant Sign kalian. Gue langsung dari Wisdom of the Oracle ya. Kartu pertama kalian dapat Milk and Honey. Milk and Honey ini artinya kalian sudah kalian udah bisa melihat terang ya, pelangi di ujung situ udah kelihatan. Jadi akan ada berkelimpahan ya. Jadi kayak ada harta di ujung pelangi gitu. Ya, udah kelihatan, udah tampak. Tapi bukan berarti kalian sudah selesai dengan godaan atau cobaan ya, belum, hampir selesai. Jadi jangan turunin guard kalian ya. Kartu kedua, co-create ya, mencoba untuk menciptakan bersama dengan semesta. Akan ada support untuk kalian dalam menciptakan, dalam berkreasi ya. Dan kartu ketiga, bless, anugerah. Right? Kurang keren apa lagi. Nah, di alam bawah sadar kalian, thinker. Kalian dapat thinker. Kalian mikir mulu nih. Padahal di sini dengan kartu ini cuma diingatkan untuk tidak mikir jauh-jauh. Tidak perlu berasumsi juga. Apa yang kalian bisa pahami ya, lakukan, pikirkan dari semua fakta yang jelas terlihat di depan mata kalian. Udah itu aja. Selebihnya bukan kuasa kalian, itu aja. Bagaimana kalian menghadapinya, dan di bawahnya ada TikTok. Ya. Kalian punya semua waktu yang kalian butuhkan. Jadi jangan merasa kayak dikejar-kejar gitu. Nggak perlu. TikTok. Kalian punya semua waktu untuk memahami apapun itu yang ada di depan kalian sendiri. Oke. Udah gitu aja dari Wisdom of the Oracle. Lanjut, oh ya, gue juga ada ini ya, semua energi semesta di bulan Juni ya. Nanti kita lihat dampaknya apa sih buat kalian ya. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, atau bagaimana dunia melihat orang lain melihat kalian. Kalian mencoba untuk membangun visi. Kalian lagi membangun visi, tapi kalian juga berhemat. Lagian juga kalian juga waspada ya. Hati-hati, kalian lagi menarik diri ya. Nggak mau ceroboh, entah itu masalah uang, entah itu masalah materi, whatever ya, termasuk nilai dan waktu kalian sendiri ya. Karena kalian dapat Four of Pentacles, karena artinya kalian menarik diri, kalian lebih hemat akan hal-hal yang lebih kalian nilai itu berharga sifatnya, entah waktu kalian, entah materi kalian, entah uang kalian, prinsip kalian ya. Untuk masalah income itu segala pemasukan ya, bukan hanya salary, bukan hanya gaji ya, tapi pemasukan termasuk materi, harta benda kalian, nilai-nilai kalian, prioritas, etika dalam bekerja. Kalian dapat 8 of Cups. Kalian belum siap meninggalkan yang hal-hal kalian sudah terpenuhi ya. Kalian sudah terpenuhi, apapun itu sudah terpenuhi ya. 8 of Cups-nya semuanya berdiri, nggak ada yang jatuh. Tapi itu digambar itu anak kecil loh. Dia seperti selalu nostalgia pada hal-hal yang memenuhi kebutuhan emosionalnya dia. Dia selalu bernostalgia. Dia belum siap meninggalkan.
untuk mendapatkan yang lebih baik untuk jiwanya sendiri. Sampai lihat dong, matahari, apa sih namanya, bintang aja kelewat di belakangnya, dia luput dari dari penglihatan ya. Jadi dia sibuk dengan segala hal yang memang sudah semestinya gitu. Bernostalgia. Untuk masalah pemahaman, komunikasi, persepsi, mindset, aktivitas sosial, ya, komunikasi dengan lingkungan terdekat, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian punya motivasi atau kalian berhasrat untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Dan untuk home, family, fondasi, ya, dan emosi kalian dapat Queen of Pentacles kebalik. Artinya kalian nggak grounded enough, kalian nggak nurturing enough, kalian masih kurang dewasa, kurang grounded, kurang bertanggung jawab, entah itu masalah finansial, entah itu masalah income, entah itu masalah komitmen, entah itu masalah anak-anak, penghasilan kalian sendiri, ya. Dengan rumah tangga kalian mungkin, ya, dengan keluarga besar kalian mungkin, nggak tahu juga, dengan anak-anak kalian juga, ya. Dan untuk masalah having fun, bagaimana kalian bersenang-senang, bagaimana kalian aktualisasi diri kalian, bagaimana kalian kreativitas kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, tentang anak-anak kalian, tentang masa kecil kalian, tentang jiwa kanak-kanak kalian dapat the devil, energi Capricorn. Ini sangat mengikat, sifatnya sangat mengikat, yang malah bikin kalian nggak maju, karena biasanya setan itu selalu mengikat kita untuk berada di zona nyaman, ya. Buat kalian sulit untuk menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab, ya. Ini juga tentang romance dan love affairs, ya. Maksudnya bukan berarti kalian punya love affairs, bukan. Artinya ini kan general reading ya guys, ya. Jadi ada yang beberapa dari kalian mungkin memang punya love affairs, ada yang cuma sekedar tentang romance itu sendiri, romansa. Ya. Romance itu bentuknya juga macam-macam loh, bukan hanya dengan relationship aja. Romance itu kita nulis surat, kita nulis puisi, itu romance loh. Tentang mungkin masa kecil kalian, jiwa kanak-kanakan kalian, ya, itu terlalu mengikat, ya, sehingga sulit untuk kalian, ya itu cara kalian untuk bersenang-senang, kalian nyaman dengan itu gitu. Untuk di keseharian dan bagaimana nge-service orang lain, kalian dapat Ace of Pentacles. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, mewujudkan sesuatu yang nyata, ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan real. Untuk di relationship, Four of Wands, ada sesuatu yang ada sesuatu yang harus di celebrate, ya. Mungkin reuni keluarga, mungkin ada yang baru nikah, mungkin wedding anniversary, mungkin Four of Wands, terang, ada kebahagiaan di situ, di relationship. Untuk masalah finansial, ya, seks, intimacy, properti, warisan, transformasi itu sendiri, ya. Ada King of Swords, energinya Aquarius, ada Saturn di situ. Artinya di sini sifatnya kemanusiaan, keadilan sosial,
teknologi komunikasi juga. Dia hanya bicara apa adanya, nothing but the truth. Dia akan komunikasikan sebagaimana adanya, dia tidak akan menutup-nutupi. Dia firm. Ya mungkin kalian punya energi itu ya untuk masalah seks, untuk masalah finansial, partner resources ya. Untuk travel, foreign, filosofi, wisdom, perbedaan budaya, agama, latar belakang, juga higher education, juga hukum. Mungkin ini sifatnya kalian ingin mengambil sikap, akan memulai untuk reputasi dan karir kalian sendiri. Kalian dapat King of Wands, kalian akan mengambil sikap ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, karir yang baru, reputasi, membangun reputasi kalian, long term goals kalian. Kalian ingin sesuaikan dengan pemahaman dan wisdom kalian sendiri, filosofi kalian sendiri ya. Kalian ingin memperluas itu. Dan untuk karir, reputasi, status sosial, long term goals, kalian dapat the star. Di sini kalian diminta untuk healing. Karena untuk mencapai apapun yang kalian inginkan, wish fulfillment, kalian diminta untuk menghadapi bayang-bayang kalian sendiri dulu. Energi Aquarius. Finansial itu sendiri, ada Saturn, ada karma yang kalian harus hadapi, bayar. Partner resources ya. Untuk masalah network, friendship, teknologi, sosial media, komunikasi, kemanusiaan, kalian dapat the Tower, energinya Scorpio, yang mana ini masalah the devil, ke kanak-kanakan kalian, jiwa kanak-kanakan kalian, tentang anak-anak kalian, mungkin tentang masa kanak-kanak kalian, environment, masa kecil kalian yang mengikat kalian itu harus berakhir. Tentang bagaimana kalian bersenang-senang, tentang bagaimana ikatan kalian dengan anak-anak kalian mungkin. Tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri. Untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, alam bawah sadar kalian dapat the Empress. Siap melahirkan situasi, kondisi, apapun bisnis yang baru. Ini energi Venus. Venus ada di tanggal 2 Venus masuk ke Cancer, masuk ke kalian. Kalian perlu lebih waspada ya. Kalaupun kalian ingin membangun visi kalian diminta untuk waspada. Dan ini energinya Venus itu mewakilkan energinya Libra atau energinya Taurus. Mungkin kalian di-link dengan Taurus atau Libra atau bahkan Scorpio atau juga Sagittarius, Aquarius, Capricorn. Intinya alam bawah sadar kalian itu kerja, belajar ya. Karena lagi menekuni ya. Entah itu pembuktian kepada anak yang kalian lagi bangun, atau pembuktian pada diri kalian sendiri atau cita-cita kalian dari kalian sejak kecil. Dan itu termasuk juga karma ya.
Di bawahnya ada Three of Pentacles. Ini ingin expand, ingin memperluas dengan kerjasama dan kolaborasi. Ya, dengan pihak ketiga mungkin. Strength, energi Leo. Masalah income atau nggak materi. Dan Seven of Cups. Kalian belum tahu apa yang kalian ingin benar-benar inginkan untuk dalami, untuk perdalam. Itu sifatnya lebih ke kreativitas ya. Oke, gue pengen bacain dulu ini sebelum kita ke Lenormand. Gue pengen bacain dampak energi bulan Juni buat kalian karena ada gerhana matahari di tanggal 10 ya. By the way, tanggal 2 Venus masuk ke Cancer ya. Jadi Cancer kan sangat sensitif ya, baper, bucin. Sensi banget ya, sensitif banget. Nah, ini ada di sini kalian bukan di sini. Maaf. Gue lagi baca Cancer. Tadi yaitu Gemini. Cancer. Venus masuk ke Cancer, artinya kamu diminta benar-benar untuk taking care of yourself, nurturing yourself, ya. Entah itu sifatnya melalui materi atau pemahaman dan penilaian kalian sendiri, apapun yang kalian masuk, pikir itu berharga buat kalian. Ya. Kalian akan meraih diri untuk lebih memahami lagi dalam membangun visi. Tanggal 5 Mercury retrograde di Gemini. Jadi square dengan Neptune. Artinya buat kalian ya, apapun yang kalian ingin akhiri dan yang kalian ingin mulai ya, sebelum kalian mengambil sikap untuk apapun karir, reputasi, goal kalian sendiri dan status sosial kalian ya, kalian diminta untuk transformasi dulu dan melihat lagi mimpi-mimpi kalian, karena Mercury retrograde square Neptune, idealisme kalian sendiri, mimpi kalian sendiri ya. Mars itu di kalian ya, konjang dengan Pluto. Jadi ada sedikit clash dengan relationship kalian. Tanggal 10 gerhana matahari di Gemini dan konjang dengan Merkuri. Ya. Karma itu sendiri, batasan-batasan atau alam bawah sadar kalian dalam memulai sesuatu itu akan terungkap. Ya. Dan itu kalian akan menemukan pilihan di mana untuk memulai sesuatu itu atau sesuatu harus diakhiri gitu. Tanggal 11 Mars masuk ke Leo. Kalian akan lebih punya determinasi untuk hal-hal yang kalian tidak sanggup, merasa tidak mampu. Dengan Mars masuk ke Leo, dia udah nggak lagi sensi sih, dia lebih punya determinasi, dia lebih punya goal, objektivitas, lebih objektif ya, punya determinasi akan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan apa yang gue mau gitu. Terus tanggal 12 Moon di Cancer, sextile Saturn di Taurus. Oke. Artinya, ini bagaimana kalian melihat, memahami diri kalian sendiri dengan nilai-nilai yang sudah terbentuk selama ini.
dan apa yang harus kalian akhiri untuk masa depan kalian sendiri. Tanggal 20 ya, matahari masuk ke kalian. Dan Saturn apa namanya, Jupiter retrograde. Kalian masih masuk ke season kalian pun kalian masih holding back ya. Kalian masih merencanakan, masih waspada, nge-restructure value kalian sendiri ya sebelum kalian mengambil sikap. Karena Jupiter retrograde, Jupiter di Pisces ya. Kalian belum akan ambil sikap, walaupun kalian sudah siap untuk mengambil sikap, tapi dengan energinya itu kalian diminta untuk tidak expand dulu. Itu energinya. Tanggal 22 Merkuri direct di Gemini. Ada keputusan mungkin tentang apa yang harus kalian akhiri untuk memulai sesuatu ya. Tanggal 24 purnama di Capricorn. Ada yang harus diakhiri dalam hubungan kita secara interpersonal ya. Secara interpersonal, bagaimana kita menghadapi sesama orang lain, bagaimana kita menghandle relationship kita ya. Kalian maksudnya, gua nggak termasuk, gua nggak ada punya Cancer. Tanggal 25 Neptune retrograde, Neptune juga di Pisces. Artinya mimpi-mimpi kalian itu kalian diminta untuk merevaluasi mimpi dan goal kalian. Dan dengan Neptune itu retrograde, segala hal menjadi sangat sifatnya ilusif. Jadi kita diminta untuk hati-hati. Kita tidak bisa melihat, maksudnya segala sesuatunya itu terlihat lebih nggak jelas. Yang jadi terlihat over gitu. Yang baik jadi kayaknya baik banget gitu. Nggak biasa aja jadinya gimana gitu. Tanggal 27 Venus masuk ke Leo. Venus masuk ke Leo. Ya, kalian udah mulai punya arah untuk masalah nilai-nilai yang kalian pegang sendiri, dan itu akan mempengaruhi materi dan income kalian juga. Oke? Alright, sekarang gua baca Lenormand. Apa dampak gerhana matahari untuk Cancer di bulan Juni? Apa dampak gerhana matahari di Gemini untuk Cancer di bulan Juni? Lilith. Storm. Ring. Cross. Ada hasrat untuk merit, ada hasrat untuk berkomitmen, ada hasrat untuk membayar. Tapi semuanya itu dibutuhkan perubahan, transformasi. Ring ini artinya perubahan. Ring ini artinya komitmen. Ring ini bisa jadi kontrak, bisa jadi ikatan, bisa jadi pembayaran. Ya. Dan Lily itu hasrat, passion, ya, yang mungkin tak terungkapkan. Stork itu perubahan atau transformasi itu sendiri. Alam bawah sadar kalian, cross. Beban atau tanggung jawab yang kalian harus pikul. Karena kalian harus bersikap akan perubahan itu sendiri yang sifatnya karmik. Dan harus kalian tinggalkan demi social life atau untuk reputasi kalian sendiri. Okay.
dari Divine Wisdom Card, gue udah pre-shuffle dan kalian dapat ini, gue bacain. If I wanted for you something other than what you want for you, and then went so far as to cause you to have it, where is your free choice? How can you be a creative being if I am dictating what you shall be, do, and have? My joy is in your freedom, not your compliance. Kalau dia menginginkan untuk kalian sesuatu yang berbeda dari yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri, dan membuat kalian sampai sejauh ini mendapatkan apapun yang kalian dapatkan, di mana kebebasan dalam memilih itu? Bagaimana kalian untuk bisa menjadi individu atau manusia yang kreatif ketika dia mendikte apapun yang kalian harus lakukan, punyai, atau menjadi? Kebahagiaannya adalah dalam kebebasan kalian, bukan dalam kepatuhan kalian. Di screenshot supaya bisa di zoom, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu kalian. Jadi kalau memang resonates, jangan lupa untuk like, comment, and share. Kalau belum subscribe, please subscribe. Dan untuk di akhir, untuk Cancer yang lahirnya di bulan Juni akhir, selamat ulang tahun ya.